Hai guys, jadi kita semua lagi di Perpustakaan Nasional. Enggak, ini kena jaket gua, jaket gua. Mau nyari apa? Novel 2122 ya. Kalau mau foto-foto pelaku 24. Lebih baik kalau mau foto-foto ke 24 dulu, baru turun ke 21. Nah, kalau mau nonton 8. Kalau mau baca buku cerita anak-anak nih 7. Kalian masih anak-anak kan? Perempuan Aceh yang dikenal sebagai perempuan tangguh dan pemberani. Ada Cutnyak Dien, Cutnyak Mutia, Pokut Baren, dan lain-lain. Mereka dikenal sebagai pejuang perempuan yang sangat berani di medan perang. Kumala Hayati dikenal sebagai laksamana laut perempuan pertama di Nusantara. Bahkan di dunia, dia adalah Panglima Armada Laut Kerajaan Aceh Darussalam. Kumala Hayati melawan musuh-musuhnya menggunakan senjata rencang. Hal ini ditunjukkan ketika ia mampu mengalahkan Cornelis dan Oudman dalam sebuah pertempuran 1 lawan 1. Bang Gober, kamu lagi baca apa? Saya lagi baca buku tentang biografi Raden Ayu Kartini. Buku ini ditulis oleh Imron Rasyadi di tahun 2018. Di dalam buku ini diceritakan potret tragis tentang perempuan di Jawa. Di Jawa ketika awal abad ke-20, harkat perempuan dimaknai hanya dapur, kasur, dan sumur. Namun Kartini ingin merubah pandangan itu semua. Terima kasih. Oke. Kalau ya Bes? Saya sedang membaca buku Muhammad Natsir. Masa kecil dan semangat belajar Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang anak yang berasal dari keluarga sederhana. Sewaktu duduk di bangku kelas 2, rakyat, ia sudah berpisah dengan keluarganya karena pekerjaan ayahnya jauh. Sedangkan ia memilih ke Padang bersama Mamak Ibrahim yang sehari-harinya biasanya ia memanggil Makcik Ibrahim. Si Mamak sudah berusaha mendapatkan Muhammad Natsir ke sekolah His. Keluarganya kurang mampu. Akhirnya Muhammad Natsir harus puas dengan hanya menjadi siswa His Abida Padang yang muridnya terdiri atas anak-anak negeri. Semenjak kecil Muhammad Natsir sudah harus
prihatin bersama mamaknya. Ella lagi baca. Aku lagi baca Pak Soeharto. Jadi Pak Soeharto ini adalah salah satu dari Bapak ASEAN. Dia adalah salah satu pemimpin yang memiliki visi cemerlang untuk perdamaian dan kemakmuran ASEAN yang dibangun dengan penuh penghormatan dan saling pengertian. Halo Liza, lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku Bung Tomo. Nah, jadi Bung Tomo ini semangatnya terhadap perjuangan kemerdekaan dibuktikan dengan kegigihannya memberitakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemberitaan tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditulis dalam bahasa Jawa bersama wartawan senior Romo Bintarti. Bung Tomo memang sengaja memberitakan momentum itu untuk bersama Romo Bintarti dengan maksud untuk menghindari sensor bala tentara Jepang. Halo Anggit, lagi baca apa? Aku lagi baca tentang buku Tan Malaka, Sang Bapak Revolusioner yang ada di Indonesia. Tan Malaka ternyata telah mengganti namanya sebanyak 23 kali dan menjadi bulan-bulanan intelijen Belanda, Amerika, Jepang, dan Inggris. Dan Tan Malaka telah terpilih menjadi pemerintah nasional pada tahun 1963. Nah, namun pada masa Orde Baru atau rezim baru, namanya telah berusaha disingkirkan dari buku sejarah yang ada di Indonesia. Namun buku Tan Malaka juga jadi incaran para pemerintah Orde Baru loh. Rahel, lagi baca buku apa? Aku lagi baca Anak Berani Jadi Presiden, Keteguhan dan Ketangguhan Sosok Soeharto. Soeharto adalah sosok presiden kedua Republik Indonesia, memiliki karisma sendiri di mata masyarakat. Pandangan terhadap Soeharto sangat lengkap, mantan presiden yang dicintai, dipuja, dikagumi, sekaligus dibenci, dicaci, dan disumpahi. Setiap kehidupan memang tak akan pernah lepas dari dua hal, adanya siang karena ada malam, adanya gelap karena ada terang, adanya putih karena ada hitam, adanya kemarau karena ada hujan. Demikian seperti halnya seorang manusia, ada yang menyukai dan ada pula yang membenci. Fatur lagi baca buku apa? Oh, jadi aku lagi baca buku biografi Muhammad Hatta. Jadi intinya buku ini menjelaskan kepada kita bagaimana pendidikan Hatta baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga buku ini menjelaskan tentang kontribusi Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hingga peran Hatta setelah proklamasi. Buku ini juga menggambarkan sosok Hatta sebagai teladan bagi masyarakat Indonesia yang mengabdikan hidupnya demi kemajuan bangsa dan seorang teladan yang inspiratif. Lek, kamu lagi baca buku apa, Lek? Saya lagi membaca pahlawan-pahlawan yang digugat Tarsir Konversasi Sang Pahlawan R. Kartini. R. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini atau lebih tepatnya Raden Ayu Kartini. Lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini adalah seorang tokoh pahlawan di Jawa, tokoh Jawa dan pahlawan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Liza lagi baca buku apa? Di sini saya lagi baca buku Bob Sadino. Nah, Bob Sadino ini mengajarkan kita untuk jangan menyerah, banyak belajar, banyak mendengar, dan jangan ogah bekerja keras. Karena suatu saat kita sukses, orang yang mencemooh kita akan mendekati kita. Jangan sinis, tapi berterima kasihlah kepada mereka karena telah memotivasi kita. Nah, Bob Sadino ini terkenal menjadi pengusaha. Nah, dia mengajarkan pengusaha tak harus pintar dalam segala hal, tapi mesti lihai mencari orang pandai. Nah, di dalam buku Bob Sadino ini ada kata-kata yang menurut saya sangat bagus. Om Bob juga mengingatkan bahwa jangan lupa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak pengusaha tulen melupakan syukur karena lupa bahwa semua yang dia peroleh hanya mungkin terjadi berkat izin dari Yang Maha Kuasa. Om Bob hanya menyadarkan dari diri pada Tuhan, bukan pada manusia. Alfi lagi baca buku apa? Lagi bacanya bukunya Gus Dur nih.
biografinya tentang Gus Dur. Gus Dur adalah presiden yang humanis. Ungkapan khasnya yang terkenal adalah gitu aja kok repot. Tidak ada seorang pun yang menyangka Gus Dur masuk nominasi dalam pemilihan presiden oleh DPR. Sedangkan beliau bukan tokoh yang dijagokan saat itu. Para pengusung pencalonan Gus Dur hanya berasal dari kubu oposisi. Nyatanya yang terpilih adalah Gus Dur sebagai presiden yang keempat yang berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Hal yang mengherankan lagi adalah faktor latar belakangnya yang kurang mendukung. Beliau berasal dari keluarga santri dan juga seorang ulama. Sinta lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku biografi tentang Syafruddin Prawira Negara. Nah, Syafruddin Prawira Negara ini merupakan pahlawan Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 di Anyar Kidul, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, Syafruddin Prawira Negara dijuluki sebagai sang penyelamat Republik Indonesia karena ia membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI sekaligus sebagai ketua PDRI. Namun di sini tercatat bahwa beliau merupakan pahlawan yang dilupakan sejarah. Mengapa? Karena beliau dahulu terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PPRI, yaitu dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Jadi karena kontroversi PPRI, Syafruddin Prawira Negara ini biasanya dilupakan dalam sejarah. Dalam buku ini juga tercatat pesan terakhir dari Syafruddin Prawira Negara. Peliharalah, pertahankanlah Republik Indonesia ini yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila dengan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Hadis untuk kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa tanpa kecuali. Asar lagi baca buku apa? Ini baca buku Jejak Langkah Tak Terhenti dari Saktuari Sugiharto. Jadi kesimpulan dari buku ini, Saktuari Sugiharto melukis Yogyakarta ini memang istimewa. Apa saja yang mendapatkan sentuhannya berhasil menjadi sebuah gebrakan fenomenal dan pada saat bersamaan juga banyak tergantung di dalamnya. Jejak langkah yang digulirkan Saktuari lalu memiliki kebermaknaan yang tinggi, seperti gerakan cari muka di depan sana, alas sedekah rombongan, gerakan anjur riba sedang menjamur di mana-mana. Juga olah banyak bisnis-bisnisnya. Selalu menginspirasi banyak orang, berani kreatif dan semangat kiprahnya. Gabriel lagi baca buku apa? Lagi belajar bahasa Jepang. Nah, saya di sini membacakan sebuah yang berjudul Shirakawato Desa Ikoniki Jepang. Inilah desa tradisional Jepang yang masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Popularitasnya menanjak dalam beberapa waktu terakhir, terlebih bagi wisatawan Indonesia saat berada dalam sebuah bus menuju Shirakawa yang berisi mungkin 90% orang Indonesia. Shirakawa terutama terletak pada arsitektur unik yang disebut gashok, semacam atap yang cukup terjal dalam tempat membuka dengan gundukan saat atasnya. Sebagian rumah tersebut masih berfungsi normal meskipun sebagian telah dialihfungsikan untuk kepentingan bisnis pariwisata yang melayani kebutuhan para wisatawan. Lur, kamu lagi baca buku apa itu? Saya lagi baca buku Bung Tomo yang dituliskan oleh yang bernama Wiwit Wijayanto. Saya akan menjelaskan buku Bung Tomo ini. Jadi buku Bung Tomo ini adalah pahlawan yang berasal dari kota Surabaya yang sangat berjasa untuk kota Surabaya yang pada pertempuran 10 November 1945. Nah, Bung Tomo ini lahir pada tahun 3 Oktober 1920 di Surabaya, Jawa Timur. Bung Tomo ini lebih dikenal yaitu dengan nama Bung Tomo. Tomo memiliki ayah yang bernama Dijuptu Wijojo.
adalah seorang kepala keluarga kelas menengah. Jojo Widujojo adalah ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Bung Tomo adalah pekerja keras saat dia di umur 12 tahun lalu. Dia terpaksa meninggalkan pendidikannya di umur segitu karena melakukan pekerjaan keras untuk membantu orang tuanya. Gimana? Lagi baca buku apa? Tentang biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada 767 Masehi, adalah seorang ulama Islam termuka yang ada di Gaza, Palestina. Nah, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia adalah kerabat dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Syafi'i ini dikenal sebagai kontribusi dalam bidang fikih. Nah, di sini dia memiliki guru yang bernama Imam Malik bin Anas. Halo Dero, Halo, kamu itu lagi baca buku apa? saya lagi baca buku Pak Jokowi dan Anak Muda. Nah, dari buku ini saya belajar bahwa dari Pak JK saya belajar semua yang kita kerjakan dan tugas yang kita emban hendaknya dilandasi dengan niat ibadah. Bayangkan waktu itu mereka datang dari Papua yang berkulit hitam-hitam dan badan yang kurus. Beliau tidak kenal kita, tapi beliau tetap bantu, dan sekarang 4 orang di anak Papua itu, satu menjadi ketua HIPMI, satunya lagi jadi bupati, satunya lagi jadi ketua DPRD, satunya lagi jadi pegawai negeri. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Dero. Iya. Kalau Anas, halo. Halo. Kalau kamu lagi baca buku apa, Anas? Di sini saya baca senang tentang Gus Dur. Nah, buku ini dibuat pada tahun 1999 oleh Ali Sastro. Nah, penulis ini menyampaikan 2 hal tentang Gus Dur, yaitu Gus Dur adalah sosok yang sulit dipahami dan sulit ditebak, apalagi pola pergerakannya serba zigzag, yang sulit sekali untuk ditebak oleh lawan politik-politiknya. Nah, kedua adalah meskipun tidak mudah memahami siapa Gus Dur ini, tapi buku Ali Sastro tersebut menyiratkan rasa penasaran untuk memahami tentang apa saja tentang Abdurrahman Al-Wahid atau Gus Dur. Nah, begitulah kira-kira penulis merefleksikan buku Ali Sastro tersebut. Ini sih Bapak, aku mau nanya nih tentang pengunjung di perpustakaan itu gimana? Kira-kira lebih banyak pengunjung di hari biasa atau di hari libur? Kalau pengunjung kita lebih banyak di hari weekend, karena mungkin kan untuk sekolah-sekolah pada liburan di Sabtu Minggu. Kalau seumpama ingin tahu jumlah banyaknya pemustaka, kalau pengunjung kan dinamakan pemustaka. Kalau mau pengen tahu jumlah pemustaka, ya sebelum masuk kan ada gedung lama, ada mesin yang bunyi, itu bisa dilihat di situ jumlahnya. Itu biasanya kalau seumpama hari-hari biasa itu sekitar sampai 1.500 atau 2.000. Tapi kalau weekend biasanya dari 1.500 sampai 3.000. Naik lift berapa orang ini, Bro? Naik lift 18 orang. Enggak nyampe. Kurangin 3. 16. It feels so scary getting old. We can talk it so good. We can make it so divine. We
We can talk it good, how you wish it would be all the time.